Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Neng Risma. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat atau cara mengolah cabai gendot yang super enak, simple dan sederhana. Ini cocok untuk lauk atau temen nasi. Penasaran gimana cara buatnya dan apa saja bahannya? Simak videonya sampai habis ya, jangan di skip. Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa untuk klik video ini, kemudian komen, share ke semua sosial media kamu, dan subscribe, karena subscribe dari kalian sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Oke, langsung aja. Untuk bahan utamanya pastinya ada cabai gendot. Ini aku pakai 200 gram cabai gendot. Kemudian cabai gendotnya aku belah menjadi dua bagian seperti ini, tapi jangan sampai putus, cukup dibelah dua aja kayak gini. Oh iya, untuk teman-teman yang mau request untuk ide masakan untuk video selanjutnya, boleh banget tulis aja di kolom komentar ya. Nah, ini cabai gendotnya udah selesai aku potong-potong semua, kemudian aku sisihkan. Lanjut, aku mau potong-potong satu buah tomat. Ini aku potong dadu kecil seperti ini. Kemudian siapkan 2 lembar daun salam dan satu buah terasi udang. Lanjut untuk bumbu halusnya, ada bawang putih, bawang merah dan juga kemiri. Ini semuanya bakalan aku haluskan terlebih dahulu. Nah, ini bumbunya sudah selesai aku haluskan, kemudian panaskan secukupnya minyak, lalu tumis bumbunya. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk, masak hingga bumbunya wangi dan benar-benar matang. Kemudian masukkan tomat yang sudah dipotong-potong tadi sambil terus diaduk-aduk. Lanjut masukkan daun salam dan juga terasi udang. Diaduk-aduk kembali hingga semuanya bumbunya wangi. Nah, ini bumbunya sudah wangi dan matang. Kemudian langsung aja masukkan cabai gendot yang sudah tadi kita belah dan sudah dicuci bersih juga ya. Lanjut masukkan secukupnya air supaya lebih meresap nanti bumbunya. Masak hingga airnya mendidih dan menyusut. Lanjut untuk seasoningnya, tambahkan secukupnya garam, secukupnya micin atau sasa, ini opsional ya. Kemudian tambahkan juga kaldu jamur. Lalu diaduk kembali, masak hingga airnya menyusut dan bumbunya meresap. Kemudian di sini aku juga mau tambahkan secukupnya kecap manis. Diaduk-aduk kembali. Nah, ini airnya sudah mulai menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya ya, dirasa kurang garam, penyedap rasa boleh ditambahkan kembali. Nah, ini bumbunya sudah pas dan sudah meresap. Langsung aja matikan api kompornya dan siap untuk disajikan. Kalau sudah dimatikan, langsung aja kita tuangkan ke dalam wadah atau piring seperti ini. Ini rasanya benar-benar enak banget, gurih, manis, pedas, dan pedasnya itu emang enggak yang pedes-pedes banget menurut aku yang suka pedes. Pokoknya kalian wajib coba, ini tinggal ditambahin nasi anget, mantep banget, cocok banget. Terima kasih sudah simak videonya sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, subscribe dulu video ini. Kemudian like, comment, share, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. See you next video, bye-bye.